Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari grup 3 mata kuliah Educational Statistik akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu terkait dengan distribusi frekuensi, grafik histogram, poligon, dan ogive. Untuk materi kali ini, kita tidak akan hanya menjelaskan teori-teorinya, tapi juga akan ada praktek menggunakan Excel, yaitu juga mengolah data melalui Excel. Juga, pengolahan data untuk dapat menjadi grafik-grafiknya, termasuk grafik histogram, poligon, dan ogive. Untuk yang pertama, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Nilman, yang kedua ada Cintara Arista, dan saya sebagai moderator, Sarifah Ahmad. Apa yang akan kita diskusikan hari ini pada video ini adalah beberapa di antaranya adalah distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi bergolong, dan tentu saja grafik histogram, poligon, dan ogive. Untuk yang pertama, materi pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Cintara. The floor is yours. Oke, terima kasih Mbak Sarifah. How do we present the data from the research? Kualitatif, ada satu dalam bentuk tabel, seperti distributif frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif. Dua, dalam bentuk grafik, ada grafik batang dan lingkaran. Di kuantitatif, ada satu dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Dua, dalam bentuk grafik, ada plot titik, histogram, ogive, dan diagram scatter. Oke, distribusi frekuensi is a way of presenting data in form of table that contain data from class or interval and frequency column. Two, it contains data from the smallest to biggest value classified into interval in the same distribution. Ini adalah contoh distribusi frekuensi. Di sebelah kiri ada nilai dan frekuensi. Contohnya, misalnya nilai A, nilainya A, frekuensinya 5, ya seperti ini. Oke, next slide. Distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan salah satu bentuk penyajian data yang hanya memiliki rentan nilai atau frekuensi sedikit. Tabel distribusi frekuensi tunggal dibuat dengan cara menggabungkan data yang sama ke dalam satu kelas, kemudian dihitung frekuensinya. Oke, sebagai contoh terdapat sebuah data hasil ulangan siswa kelas 10 SMA. Dan dari data tersebut kita dapat menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nih, seperti ini contohnya. Ini ada nilai, terus tali, dan frekuensi. Oke, distribusi frekuensi bergolong. Tabel distribusi frekuensi bergolong biasa digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Ini contoh tabel distribusi frekuensi tunggal.
bergolong, sorry. Um, Untuk contoh tabel distribusi frekuensi bergolongnya akan saya jelaskan. Jadi, untuk dalam distribusi frekuensi bergolong, ada beberapa nilai yang bisa digolongkan ke dalam satu interval yang sama. Misalnya, pada tabel yang bisa kita lihat berwarna pink di sini, ada nilai rentang nilai dari 70 ke 74. Berarti kan ada nilai 70, 71, 72, dan 74. Dari rentang nilai 70 sampai 74, ada 3 data atau mungkin 3 siswa yang memiliki nilai-nilai tersebut, yaitu dalam tabel frekuensi, di kolom frekuensi, ada 3. Misalnya, ada yang punya nilai selanjutnya yaitu 75 sampai 79, maka ada 7 siswa yang memiliki nilai dalam rentang tersebut, maka frekuensinya menjadi 7. Seterusnya sampai ke nilai 95 sampai 99 dengan frekuensi kepemilikan hanya 5 siswa. Untuk menghitung tepi kelas, yaitu tepi kelas bawah, maksudnya adalah batas bawah antara kelas interval sebelumnya dengan kelas interval selanjutnya. Untuk tepi bawah, kita menghitung tepi bawah dengan batas bawah, yaitu D/2. Untuk tepi atas dihitung dengan batas atas plus D/2. Panjang kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Maka panjang kelas adalah misalnya untuk di kolom nilai, yaitu pada kolom pertama ada 70 sampai 74, maka panjang kelasnya adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Misalnya, tepi bawahnya adalah batas bawah antara nilai 70 dan batas bawah antara nilai 75. Jadi batas bawahnya adalah 5 per 2, berarti ada 2,5. Lalu kemudian baru dikurangkan. Nanti kita akan bertemu dengan panjang kelas per kolomnya. Begitu seterusnya sampai nilai 95 sampai nilai 99. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan tentang grafik, yaitu grafik yang pertama adalah grafik histogram. Grafik histogram merupakan tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan untuk mewakili sebuah nilai. Jadi, histogram itu sebenarnya adalah grafik batang itu sendiri. Bisa dilihat bahwa setiap batang histogram di sini mewakili satu interval nilai. Misalnya, pada kolom yang pertama yaitu batang pertama 20, maka frekuensinya adalah 5. Seperti juga di tabel bagian kiri, maka itu adalah data asli dari histogram yang diwujudkan di bagian kanan. Begitu seterusnya sampai nilai terakhir. Untuk yang selanjutnya adalah poligon. Poligon distribusi frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Jadi untuk grafik poligon ini sebenarnya adalah grafik yang menyatukan nilai-nilai tengah dari setiap golongan kelasnya. Misal baik distribusi tunggal maupun distribusi bergolong. Jadi mereka disatukan setiap nilai tengahnya itu diberi tanda titik, kemudian titik-titik itu akan dihubungkan dengan suatu garis. Atau poligon ini juga biasa disebut dengan diagram garis. Untuk yang selanjutnya adalah histogram dan poligon frekuensi in one illustration. Jadi untuk ilustrasi yang ini adalah grafik batang dan grafik garis dalam satu gambar yang sama. Jadi bisa dilihat ada grafik-grafik batang di situ, dan untuk setiap nilai tengahnya, atau setiap bagian tengah dari setiap gambar batang itu kita beri tanda titik dan setiap titiknya dihubungkan dengan tanda garis untuk menciptakan sebuah poligon, yaitu grafis batang. Lanjut yang selanjutnya adalah OGIF. Jadi sebenarnya OGIF ini adalah grafik yang digambarkan atau menggambarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi berbeda dari distribusi bergolong dan distribusi tunggal, OGIF ini digunakan untuk menggambarkan data dengan distribusi frekuensi kumulatif. Jadi bisa dilihat apabila kurvanya dari atas selalu condong ke bawah, maka adalah kurva negatif atau OGIF negatif.
Apabila data atau kurvanya condong dari bawah ke atas, maka itu adalah ogive positif. Untuk yang selanjutnya, untuk praktek Excel-nya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Milman. Bisa ditunggu untuk prakteknya, dan stay tune. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sarifah. Oke, saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat diagram sederhana. Pertama, kita akan membuat diagram histogram. Pertama, kita blok dulu ini data yang kita punya, ada nilai dan frekuensi, bisa dilihat. Kita blok saja. Kemudian kita menuju ke insert. Nah, di insert kita akan menemukan chart. Ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita bisa klik yang ini. Nah, ini adalah untuk memunculkan grafik histogramnya. Seperti ini. Nah, tinggal diklik dan langsung muncul grafik histogram yang diinginkan. Kemudian, jika ingin membuat grafik poligon, caranya sama, yaitu tinggal di blok saja datanya. Kemudian kita pergi ke insert. Kemudian kita ke ini, chart yang ini. Kemudian kita klik salah satu dan jadi. Seperti itu saja untuk membuat diagram secara sederhana di Excel. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk menghitung data dari distribusi frekuensi bergolong. Nah, berikut ada data panen salak. Bisa dilihat datanya seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai minimum, maksimum, range, kemudian n atau jumlah semua data, kelas, dan interval. Pertama, kita mencari minimumnya dulu. Rumusnya bisa dilihat di sebelah kiri ini. Pertama, kita ketik sama dengan, kemudian min, kemudian kurung buka, kita blok semua data kita, kemudian tekan enter. Nah, nilai min yang kita dapatkan adalah 55. Kemudian untuk mencari maksimum, caranya sama dengan, kemudian max, kurung buka, blok semua data, kemudian enter. Nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian kita ke range. Range adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Jadi bisa dibilang sama dengan, kita bisa klik ini, kemudian dikurang, kemudian diklik, enter. Nah, nilai range-nya adalah 45. Kemudian untuk nilai keseluruhan atau n, kita pakai rumus saja, sama dengan round, kurung buka, kemudian kita ke datanya kita blok, kemudian enter. Jumlah data yang kita punya adalah 25. Kemudian untuk kelas, kita pakai rumus juga, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 kurung buka n 25 penutup, kemudian enter. Sebentar. Mungkin kita ketik saja di 25. Oke. Ya, kelasnya ada 6. Kemudian kita akan interval, range dibagi kelas. Range-nya 45, kelasnya 6. Sama dengan kita ketik aja sama dengan, kita klik range, dibagi kita
pakai slash, kemudian kelas 6 sama dengan enter, 8. Jadi intervalnya ada 8 dan kelasnya ada 6. Dan untuk datanya harus sudah diurutkan ya teman-teman. Seperti ini. Ini datanya sudah diurutkan. Oke. Oke, kemudian setelah itu kita bisa mencari kelas bawah dan kelas atas dari tiap-tiap kelasnya. Untuk mendapatkan kelas bawah, berhubung nilai minimum dari data kita adalah 55, pertama kita tulis 55. Nah, kemudian interval dari setiap kelasnya adalah 8, jadi kita mulai dari 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Nah, di sini kita tulis 62. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini menjadi 63 dan kita tambahkan dengan 8 menjadi 70. Oke, dan seterusnya ya sampai kelasnya habis. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita ke batas bawah. Batas bawahnya adalah batas bawah, kelas bawah, yaitu yang di sini, dikurangi dengan 0,5. Kita pakai rumus saja, sama dengan, ini kita klik tabel ini, kemudian kurangi 0,5. Ini sama dengan 54,5. Kemudian kita bisa tarik seperti ini, agar langsung otomatis. Nah, sudah langsung otomatis terhitung sendiri ya teman-teman. Kemudian untuk batas atas. Untuk batas atas yaitu kelas atas yang di tabel ini, itu ditambah 0,5. Langsung saja kita pakai rumus sama dengan, kita klik, kemudian kita tambahkan 0,5. Sama dengan 62,5. Benar ya teman-teman? Kemudian kita tarik saja seperti ini dan langsung keluar hasilnya. Kemudian kita mencari titik tengah. Caranya yaitu kelas atas tambah kelas bawah dibagi dengan 2. Nah, kita pakai rumus saja sama dengan dalam kurung dulu. Kemudian kelas atasnya 62 ditambah dengan kelas bawah 55. Kurung tutup, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 59. Setelah itu kita bisa tarik saja seperti ini. Dan hasilnya langsung muncul ya. Kemudian untuk frekuensi. Nah, ini bagian yang cukup menguras waktu sebenarnya. Kita cari berapa nilai di data kita ini, data pensalak ini, yang sesuai dengan kriteria kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kelas pertama, 55 sampai 62 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk kelas 1 ada 7. Nah, kemudian diteruskan sampai semua frekuensinya terisi. Oke, berikut data frekuensi yang sudah dicari teman-teman. Ini diwarnai supaya mempermudah untuk mencari datanya. Nah, kemudian setelah selesai di tabel ini, kita menuju ke tabel berikutnya, yaitu untuk frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini digunakan untuk membuat tabel OGIF, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Oke, setelah itu kita menuju ke tabel berikut ini, yaitu untuk mencari frekuensi kumulatif. Tabel ini kita pakai untuk mencari peak-nya. Kita mulai dari 0 saja, ini. Kemudian selanjutnya, kita mulai dari kelas pertama. Nah, caranya adalah kita pakai rumus saja, sama dengan dalam kurung
titik tengah ditambah dengan frekuensi, kurung tutup dibagi dengan 2. Kita enter, hasilnya 33. Kemudian ini kita tarik saja seperti ini, dan hasilnya akan otomatis keluar. Oke, kemudian kita ke frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif positif itu dimulai dari 0, dan jumlahnya bertambah mengikuti frekuensi yang ada di sini, di tiap kelasnya ini, dan nilai terbesarnya adalah jumlah semua data yang kita punya, yaitu 25. Nah, di sini kita mulai dari 0, kemudian ditambah dengan 7, jadi 7, kemudian ditambah dengan 18, ditambah dengan, ditambah dengan 4 dulu, sama dengan 11, ditambah dengan 1, 12, ditambah dengan 8, 20, ditambah dengan 2, 22, dan ditambah dengan 3 menjadi 25. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif negatifnya, kita mulai dari angka terbesar 25, dikurangi dengan 7 menjadi 18, dikurangi dengan 4 menjadi 14, dikurangi dengan 1 menjadi 13, dikurangi 8 menjadi 5, dikurangi 2 menjadi 3, dikurangi 3 menjadi 0. Nah, seperti ini. Nah, data ini digunakan untuk membuat grafik OGIF. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik OGIF. Caranya adalah kita blok hasil frekuensi kumulatif kita, kemudian kita ke insert. Nah, kita pilih yang chart yang ini, kemudian kita pilih salah satu dari ini. Nah, pilih salah satu aja, misalkan ini. Nah, selesai. Jadilah grafik OGIF dari data yang kita miliki, data panen salak yang kita miliki. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke Mbak Syarifah. So, I think that's all from our group. Saya Sarifah Ahmad, Citara Arista, dan Nyaman mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.